Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua. Siang. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai implementasi konsep pendidikan menurut Pavlov dan Skinner. Pendidikan sebagai pembentukan perilaku. Saya sebagai Ferla Anam, moderator, dan ini anggota tim saya. Saya Muhammad Fauzan Amri. Saya Abed Fahmi. Kita lanjut ke bagian biodata Ivan Pavlov. Saya baca secara ringkas saja. Nama lengkapnya adalah Ivan Petrovich Pavlov, lahir di tanggal 26 September tahun 1849 di Ryazan, Rusia. Meninggal 27 Februari tahun 1936 di Leningrad. Sekarang berubah menjadi Petersburg, Rusia. Oke. Beliau pernah mendapat penghargaan Hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran tahun 1904 diberikan atas penelitiannya mengenai sekresi pencernaan. Kita lanjut ke pendahuluan akan dibacakan oleh Fauzan. Ivan Pavlov ini mencetuskan sebuah teori yang dinamakan yaitu teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Behaviorisme yaitu teori yang memandang bahwa proses belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati akibat stimulus eksternal. Dalam pendidikan, guru berperan sebagai pengendali stimulus yang mampu menimbulkan respon belajar pada siswa. Pendidikan berfungsi membentuk perilaku melalui latihan, pengulangan, dan penguatan hingga menjadi kebiasaan. Dengan demikian, perilaku seperti disiplin dan tanggung jawab dapat dibentuk secara sistematis. Berarti, konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku terbentuk dari hubungan stimulus dan respon. Individu dianggap seperti lembar kosong yang terbentuk dari lingkungan dan pengalamannya. Nah, konsep utama dasar behaviorisme ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu adalah stimulus respon atau SR. Ini merupakan dasar utama behaviorisme. Setiap perilaku respons muncul karena adanya rangsangan atau stimulus. Contoh, guru kasih pertanyaan, stimulus. Siswa menjawab, dia merespon. Manusia dianggap kayak mesin yang bereaksi otomatis terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu penguatan atau reinforcement. Penguatan itu hadiah atau konsekuensi yang bikin seseorang mau mengulang perilaku tertentu. Nah, apabila perilaku bagus diberi pujian, siswa akan mengulang lagi. Kalau tidak, ya malas. Intinya perilakunya lewat hadiah dan konsekuensi. Nah, itulah pokoknya paham lah tuh. Iya. Oke. Yang ketiga, pembiasan atau habituation. Ini soal pengulangan terus-menerus sampai perilaku jadi kebiasaan tanpa perlu dipaksa lagi. Misalnya siswa biasakan berdoa sebelum belajar. Nah, kan terus-menerus jadi terbiasa. Jadi menjadi habit. Lama-lama jadi refleks, bukan perintah. Ayo. Dari Ivan Pavlov kasih conditioning. Ivan Pavlov menemukan bahwa respon dapat dipelajari melalui asosiasi. Dalam eksperimen dengan anjing, suara bel metal menjadi pemicu keluarnya air liur jika dikaitkan berulang dengan makanan. Dalam pendidikan, siswa dapat terasosiasi secara emosional terhadap kegiatan belajar ketika pengalaman belajar dikaitkan dengan hal positif seperti pujian atau perhatian. Baik, lanjut di ABDD Pak. Yang berikutnya adalah implementasi Pavlov dalam pendidikan. Yang pertama adalah pembentukan kebiasaan positif.
Disiplin melalui kebiasaan atau seperti berdoa sebelum belajar. Yang kedua adalah pemberian lingkungan belajar, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan agar siswa bisa fokus. Dan yang ketiga adalah refleks sosial dan akademik, yaitu siswa otomatis memberi respons seperti berdiri saat guru bicara. Oke. Baik, kita lanjut kepada B.F. Skinner. Ini biar singkat beliau. Nama lengkap Burgos Frederick Skinner, lahir 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, AS. Meninggal 18 Agustus tahun 1960 di Cambridge, Massachusetts, AS karena leukemia. Karya beliau terkenal dengan The Behavior of Organism tahun 1938, Verbal Behavior 1957, Beyond Freedom and Dignity 1971. Oke, kita lanjut. Oke, teori Bad Skinner operant condition akan dibacakan oleh ABD Depan. Teori B.F. Skinner atau operation conditioning. Skinner menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi. Jika suatu tindakan menghasilkan hasil positif, maka tindakan itu diulang. Konsekuensi tersebut ada 3 bentuk. Pertama, reinforcement positif atau hadiah dan penghargaan. Dan ketiga, reinforcement negatif, yaitu menghapus kondisi tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, punishment atau mengurangi perilaku salah. Guru perlu mengatur sistem konsekuensi untuk membentuk perilaku belajar yang baik. Baik. Lanjut. Selanjutnya yaitu adalah implementasi Skinner dalam pendidikan. Nah, contohnya itu yang pertama, pemberian penghargaan seperti pujian atau nilai tambahan. Kedua, token ekonomi, yaitu poin perilaku baik bisa ditukar hadiah. Ketiga, pembelajaran terhadap bertahap dengan umpan balik langsung. Yang keempat, self reinforcement. Siswa memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penerapan behaviorisme di sekolah. Guru menciptakan lingkungan yang menimbulkan respon positif dari siswa dengan aturan dan konsekuensi tegas, penguatan positif secara konsisten, menghindari hukuman fisik, menggantinya dengan konsekuensi logis. Dan yang terakhir itu lingkungan belajar yang rapi dan kondusif. Nah, kesimpulan dari kedua teori ini yaitu konsep Pavlov dan Skinner menunjukkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui stimulus, respon, dan penguatan. Pavlov menekankan kebiasaan dan Skinner itu menekankan konsekuensi. Dalam pendidikan modern, konsep ini masih relevan untuk menumbuhkan disiplin dan motivasi belajar siswa. Baik, terima kasih. Dan ini sumber yang kami. Wow, banyak banget. Keren. Yang bener yang Baik, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Baik, Mulai. Satu per- Oke. Selesai. Bagaimana penerapan Malas. perkenalkan saya kita dari kelompok 7. Bagaimana penerapan reinforcement dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Bagaimana penerapan? Reinforcement. boleh bisa bertanya. Boleh lah. Masih open slot pertanyaan Kak. Masih ada. Maksimal 2 lah. Paling mau tampung dulu. Satu lagi. Siapa Ada. lagi yang mau Tadi belum bertanya? selesai. Apa aja? Bagaimana penerapan reinforcement bisa? Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Oke, silakan. perkenalkan, saya Firda Putri dari kelompok 10. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan si teori behaviorisme ini dalam dunia pendidikan yang modern? Kangen dan kelebihan.
Oke. Cukup ya. Mm-mm. Ingat kami diskusi dulu ya. Siap. Siap. Kita tadi pertanyaan itu punyanya BF Skinner atau Pak? Ya. Oke. Jadi ini menurut pendapat saya bukan data valid. Jadi tadi pertanyaan kamu dapat merubah perilaku siswa ya? Meningkatkan motivasi belajar. Oke. Jadi dasarnya reinforcement atau penguatan itu kan dia kan kita ngasih hadiah atau konsekuensi. Nah, semisal nih kamu dapat juara di kelas, juara 1, kan biasa dulu tuh ada namanya peringkat. Ada yang Iya. namanya dapat hadiah 1 juta atau 2 juta gitu ya kan. Nah, kira-kira motivasi belajar kamu meningkat atau enggak? Meningkat. Ya, kurang lebih seperti itulah jawaban. Apakah bisa diterima? Setuju. Ayo jawaban tuh. Oke, untuk Violeta dari kelompok 9 ya? 10 Kak. Oh, 10 kan? Oke. Jadi kekurangan behaviorisme dia itu mengabaikan proses mental internal. Jadi dia tuh memandang pikiran sebagai kotak kosong gitu, kotak hitam. Peran penting proses kognitif seperti pemikiran, emosi, pemecahan masalah, dan pemahaman mendalam. Jadi dia tuh mengabaikan proses mental ini. Kemudian dia membatasi kreativitas dan inisiatif. Yang ketiga, kesulitan menerapkan pada materi kompleks. Jadi ada tuh susah. Teori ini kurang efektif dalam menjelaskan atau mengajarkan konsep yang kompleks, abstrak, dan juga non rutin. Kemudian potensi penggunaan hukuman. Nah, meskipun penggunaannya positif seperti tadi ya, lebih disarankan penekanan pada respon yang benar atau salah berpotensi memicu penggunaan hukuman verbal atau fisik seperti yang kita tahu sekarang, pukul murid, Oh ya. pisum. Nah, jadi behaviorisme ini kayak kurang relevan lah di zaman sekarang. Yang kurang lebih begitu jawabannya. Apakah bisa itu? Bisa. Ya, Kelebihan. kelebihan. Iya. Kurang. Oke. Jadi kelebihannya itu dia membentuk perilaku yang disiplin. Seperti yang saya sebutkan tadi. Benar. Oke. Udah? Oke. Terima kasih ya sudah menjawab. Oke. Saya sangat puas atas jawabannya. Baik, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.